Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rani Asam bersama Reno di Opus obrolan puasa. puasa. Gimana kabarnya hari ini, Renox? Alhamdulillah baik. Lu gimana? Masih puasa gak? Masih dong, Oh, masih. alhamdulillah. Angkung tidak melihat betapa saya betemnya hari ini. Sudah ada apa Biasa aja. saya? Tapi kelihatannya muka-mukanya baru bangun tidur. Emang begini Iya. muka saya tuh. Setiap Lagi. hari seperti ini selalu dianggap bangun tidur, padahal tidak ya. Seperti biasa ya, Reno ya. Iya. Hari ini kita bakal ngobrolin beragam hal juga. Mm-mm. Dan tapi sebelum itu kita ngajak dulu kali ya untuk follow media sosial kita dulu di @officialbanten.tv di Instagram secara khususnya ya. Di Facebook juga ada. Ada, di YouTube Facebook juga. Di Banten TV pokoknya. Official Banten TV juga. Official ya. Banten TV itu seperti itu. Jangan lupa unduh aplikasi kita. Tahu aplikasinya apa tuh Bang Reno? Aplikasinya di Banten TV Di Google Play Store. Iya, nggak Dan pakai juga- di ya, Banten iya, TV. Banten. Cari aja di Play Store, nanti langsung unduh Banten TV. Atau Itu website bisa ya. Bisa kalau website pakai www lah ya. Nah, www.bantentv.com tv.com. /lipe. Live. Bukan liver ya. Iya. Jadi Penyakit. kalau di Android itu Apa? begitu udah diunduh, Ah, langsung di play, langsung langsung ada muka langsung Angkung. play ya. Jadi nggak perlu registrasi lagi. Tapi kan gue buka ya. Heeh. Pas gue buka aplikasi langsung ada muka gue, kaget gue. Lagi iklan. SWB. Jangan lupa. Oke. Kayaknya muka lu semua kayak. Iya, Pak. Luar biasa ya, Pak. Oke, kita mau cerita juga nih ya. Tema kita hari ini adalah soal tanggung jawab kita terhadap orang tua, Reno. Nah, ini nih. Saya juga kadang suka mikir gitu ya, apakah saya ini sudah melakukan yang terbaik gitu untuk orang tua Anda? Kok orang tua enggak? Ya, maksudnya orang tua gua gitu. Tapi kadang kan kita suka canggung Iya, iya. gitu ya, Reno ya. Maksudnya Apa udah jadi anak yang durhaka atau seperti- jangan sampai dong. Jangan sampai dong. Itu berbahaya sekali. Iya, iya. Tapi iya sih, kadang ada beberapa hal yang ternyata kita nggak sadar malah bikin sakit hati orang Nah tua kita. itu apalagi apa ya, hal-hal sepele itu bisa menyakiti orang tua. Iya ya. Kalau katanya, bukan katanya sih, Kalau apa dong? menurut isu, tertulis iya. ya. Menurut isu. Kabar burung. kabar burung enggak. Memang kalau patuh sama orang tua tuh memang sangat ini ya. Apa? Kita ngucapin aja nggak boleh sama orang tua. Jadi kalau harus disuruh gitu, harus suruh Randi mandi harus, Randi cuci piring harus, nggak boleh Nggak boleh, gitu. Iya nggak boleh. Kalau Walaupun ahnya merdu, nggak bisa, nggak boleh juga. Iya, nggak boleh ngebantah. Nggak ya, boleh, iya sih. nggak boleh ngebantah. Apapun Betul, yang betul. dikatakan orang tua, selama itu tidak melanggar atau istilahnya yang baik ya, ya itu harus ditaatin. Tapi gue pernah tuh disuruh, Randi, ambil piring di rumah tetangga, jangan sampai ketahuan kata. Kalau itu nggak boleh. boleh. Kan tadi selama itu menurut ajaran, Oh gitu. menurut perintah agama. Iya iya. kayak Iya. gitu, Tapi kalau lo sendiri tipikal yang kalau di rumah sama keluarga tuh gimana? Kalau gua maksudnya mah kayak jangan terbuka. ditanya sih kok. Oh gimana? Udah apa? Menurut lah. Lah gaya lu aja lu. Tapi iya, karena di gini ya, gue tuh ya kalau gue sama teman-teman gue tuh kadang suka cerita kan. Iya. Nih kalau keluarga gue nih kalau misalkan tiap pulang ke rumah pada salim, terus Iyalah. juga pada Ya iyalah, nanya salim gimana gitu. kabar segala macam. Tapi ada juga temen gue yang pulang ya pulang aja, terus nggak nanya kabar nggak segala macam. Oh, Jadi mungkin- kayak di rumah tuh kayak bukan Iya keluarga gitu, tapi Adab, emang lebih gimana kepada aja. adab sih itu. Oh iya Adab juga kepada ya. orang tua. Nah itu juga salah satunya. Salah satu apa tuh? Salah satu maksudnya apa ya? Perintah Apa? orang tua tadi. Oh, harus sopan. Adab gitu. iya harus beradab lah sama ya orang tua, apalagi orang tua sendiri ya, maksudnya orang Iya, tua, iya, iya. orang tua yang lain aja, misalnya gini, ketika ada yang lebih tua dari kita gitu harus ada adabnya, harus sopan santun, apalagi sama orang tua gitu. Oh kayak gitu. Gimana kalau misalnya tiba-tiba datang ke rumah orang tua terus kita saling toyor-toyoran gitu nggak boleh? Tapi saking akrabnya gitu maksudnya kan. Wah, Tapi ada juga loh banyak kayak gitu tuh, yang kayak gitu banyak juga. Oh, masa Mungkin- sih? Iya. Jadi kalau ada dari teman gua nih, karena orang tua sama anaknya tuh nggak mungkin dulunya, kalau dulu mah kan nikah muda tuh, jadi apa ya, kan udah jarak- kayak teman aja gitu iya, tuh iya, gitu. jarak si anak usia anak sama orang tuanya. Sebenarnya yang nggak deket-deket amat sih, misalnya 6 tahun. 20 tahun atau 17 tahun kayak gitu kan. Tapi dia akrab gitu sama orang tua, mungkin karena Seru ya? heeh. Nggak bayangin ya. Apa gue nikah muda aja? Tapi gue udah tua sih. Kan udah segini. lewat jadi lu. Iya Gak bisa juga. nikah muda lu. Iya juga ya. Nikah muda. Iya. Harusnya lu lulus SD, SMA lah. Buset, itu kemudahan dong. Kemudahan. Oke. Daripada obrolan kita makin ngelantur ya, Iya. Reno ya. Kita undang Kita tanya aja ke yang berwajib ya. kepolisian Ya. dong. Enggak, maksudnya berwajib menjawab. Kalau gua kan bukan berwajib sebetulnya. Maksudnya kan
terbatas lah. Betul. Kita langsung pengetahuan aja kan undang terbatas Satres ya. Narkoba dari Polda Banten ini. Ya, ini dia. Ada Umi yang Ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Silakan Umi duduk. Nih, Udah, ini. udah boleh duduk? Boleh. Ini yang berwajib Kan nih. kita sama yang punya rumah harus Oh, iya, belum disuruh duduk jangan duduk. Oh iya betul, harus Iya. beradab deh. Kita harus punya Maaf ya, adab. buka dulu ya. Boleh Umi, silahkan. Wah, hari ini biru-biru. Biru. Wah, yang biru, jangan Iya. sampai lolos. Yang Iya. biru mata hatinya. Oh, itu ini apanya dipaksakan. Iya. Padahal nggak ada itu. Nggak ada aja. Iya, Gimana Umi iya. kabarnya hari ini Umi? Cincin permata yang Nah, ini kalau biru baru. gitu. Nah, Ya kan? Ya, Betul. Baru bagus. Antum fales. Umi gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, naktinik muni Masih tetap di sini, Duduk jangan kemana. manis. Duduk manis. Iya, ini lagi ngobrolin apa? Tadi kok orang tua gitu? Iya. Kayaknya Umi tersinggung sebagai orang tua. Ya, si Umi suka rada sensitif ya. Oh, iya. Apalagi kalau lagi puasa begini, masya Allah kayaknya udah langsung terasa gitu ya kalau Bawaannya. disinggung-singgung Mau begitu. emosi aja, Bu. Iya, masih aja. Nggak boleh ngelihat masih ngebul. Masih aja kebuli di Masih bawah aja, udah. Iya. Kita tadi ngebahas ini Umi, apa kayak sebagai anak tuh ada beberapa hal nyata nggak kerasa kita malah berbuat dosa gitu Umi Oh, sama gitu. orang tua kayak gitu. Tapi kadang kita juga bingung ya sebenarnya sebagai anak tuh kita punya tanggung jawab juga nggak sih Umi terhadap orang tua seperti itu Umi. Masya Allah, terima kasih, bagus banget pertanyaannya. Keren ya, Umi. Untuk pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kalau kita membicarakan tentang orang tua, mudah-mudahan nih Umi nggak nangis ya. Umi Iya. terus terang sangat sensitif kalau kita berbicara tentang orang tua gitu ya. Benar. Jadi iya. karena apa ya, Umi ini udah yatim piatu. Usap dong kepalanya. Tayang. Sambil disantuni. Ya. Kalau kita berbicara orang tua itu kan bertanggung jawab kepada anak itu tanpa diminta. Iya sih. Iya kan, tanpa diminta. Oh. Nah, kalau tadi Mas Reno mengatakan ada nggak sih tanggung jawab kita kepada orang tua? Wajib. Wajib. Anak itu wajib. Nah, Bentuknya seperti apa tuh? orang tua, masya Allah ya, dari semenjak ngandung, melahirkan, ya, masya Allah, itu kan butuh perjuangan. Iya betul. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah. Itu kan diam aja. Di dalam hati, di dalam hati. Ya enggak dalam hati lah. Alasan Terus Umi. terdengar. Alasan Umi. Salah lagi. Ulang ya. Wa fisaluhu fi amain. Allah. Nah, jadi begini anak-anakku. Iya, Gitu. Ustad. Iya. Ibu mengandung itu dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Orang yang mengandung itu lemah. Laki-laki sampai berapapun usianya, bahkan sampai tutup mata, tidak akan merasakan bagaimana pedihnya, sakitnya, beratnya, menderitanya orang yang hamil. Makanya kenapa Allah sangat murka terhadap anak yang durhaka terhadap orang tua. Dikutuk sama orang tua sekali ucapan aja langsung jadi batu. Oh iya betul. Itu kan maling kandang dulu itu kan. Maling Ya. kandang. Bukan maling kandang. Di bawah maling kandang ayam lagi ya. Soalnya alhamdulillah kalau masalah maling kandang Iya. kan sekarang kepala malingnya udah insaf. Iya betul. Udah ada di sini Betul. alhamdulillah. Iya, Ada bergabung. juga maling dandang. Bukan lagi dong. Maling dandang. Jelek banget. Mau lebaran, mau dandangan buat masakku. Lemah, bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, menyapih. Disapi kan kita itu Iya. menghisap darah ibu kita yang berupa ASI. Nah, emang ASI itu apaan? Coba ASI taruh kita di mangkok atau di gelas, jemur. Coba berapa jam kemudian akan menjadi merah. Menandakan apa? ASI itu adalah darah. Bagian dari darah. Iya. Maka hai manusia, Treteng. treteng teng 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 gitu dong musiknya. gitu. Hai manusia, Teng. hormati ibumu Tang. yang melahirkan Teng. dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, Teng. jiwa ragamu dari kasih
sayangnya. Terima kasih pula atas Keramat. sawerannya. Bukan. Masih aja ditebak-tebak. Iya. Dahlia. Oh, salah. Nah, perbedaan orang yang melahirkan itu antara hidup dan mati itu lebih tipis dari kulit bawang. Kalau kagak hidup ya mati, kalau kagak mati ya hidup. Itulah orang tua yang melahirkan. Makanya kenapa Allah sangat murka dengan anak yang durhaka terhadap orang tua. Sampai Allah melarang. Tadi Umi mendengar hawar-hawar. Hawar. Ada lagi aja hawar-hawar ya. Hawar menang beja. Benar. Iya, benar. benar. Ya, nggak tahu. Nah, Nasar. jadi sayup-sayup gitu kan, Iya, sayup-sayup sayup-sayup. terdengar. Tadi yang dibicarakan berdua tuh, Umi tuh orangnya senang nguping gitu ya. daripada Mas Reno senang ngupil. Iya. Pakai jari jempol lagi ya. Ayo, apa bedanya upil sama apel? Apa bedanya? Apel di Gimana? atas, upil di bawah. Nah, benar. Apel di atas, upil di bawahnya. Iya, Ya udah iya. jangan di. Nah, Tahu nggak sekarang? Saya bingung sendiri jadi. kalau apel di atas meja, Oh, gitu. kalau upil Oh iya iya. Biasanya kan orang upil di bawah gini. Baru enggak gua. Nah, ini sampai mana sih tadi obrolan Umi? Sampai apel enak Mi. Puasa jangan ngomongin makanan Oh iya, dulu. astagfirullah. Ya Allah, Iya, iya. astagfirullahaladzim. Tadi sampai Nguping. Iya, nguping. Jadi Allah itu sangat murka terhadap anak yang durhaka terhadap orang tua. Bahkan ada siksa Allah yang tidak cuma nanti di akhirat Allah berikan. Di dunia ada yang langsung Allah bayar kontan di dunia. Apa itu? Durhaka terhadap orang tua. Maka tadi Mas Reno kan mengatakan tuh waktu Umi sebelum masuk, berkata saja tidak boleh gitu Iya, kan. betul. Fala taqul lahuma uff. Jangan berkata hi, lah, apalagi panjang lebar. Reno, ambilin mama sendal dong. Ini orang tua nih bawel amat. Itu udah banyak banget kalimatnya. Iya. 2 huruf saja. Di dalam Al-Qur'an tuh hanya 2 huruf, alif dan huruf fa, ya. Alif dan huruf fa. Itu dua huruf saja tidak boleh, apalagi panjang lebar. Iya. Apa susahnya sih gitu kan? Tinggal melaksanakan saja gitu kan. Iya juga ya. Nah, makanya Allah benar-benar murka. Makanya itu dia tadi yang Umi sampaikan. Jadi siksa Allah ada yang langsung dibayar kontan di dunia, yaitu anak yang durhaka terhadap orang tua. Tuh, no dengerin. Ya, dengerin Kalau makanya. gua jadi orang tua, lu yang Tapi kita biarpun orang tua kan kita juga punya orang Iya, tua juga. juga. Makanya Iya, betul. kalau kita ingin Betul. anak-anak kita bakti sama kita dulu bakti sama Iya, emak orang bapak bakti. kita. Oh, betul. Gitu betul. kan? Oke, betul. Kalau misalkan nih orang tua kita sudah meninggal gitu, Umi ya. kayak Umi lah tadi kan Umi katanya udah kayak udah yatim Umi. piatu. Yatim piatu. Misalnya Iya. gimana itu Betul. berbaktinya kan udah nggak ada. Iya, betul, Umi. Udah nggak ada gitu. Aha. Berbaktinya gimana itu? Terhadap orang tua gitu, Umi. Yang sudah meninggal. Nah, makanya ada mungkinlah Mas Reno sama Mas Randy juga udah paham banget ya. Apabila anak Adam meninggal terputuslah semuanya kecuali 3 ya, sedekahun jariyatun. Kemudian sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, Dan anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang bagaimana? Nah, ini kita kaitannya dengan kewajiban anak walaupun orang tua sudah meninggal tidak terputus. Pertama apa? Addu'a lahu bil maghfirati kullama du'a li nafsi. Anak itu wajib mendoakan orang tua ketika dia berdoa buat diri sendiri. Ya kan? Ketika dia berdoa buat diri sendiri, ini orang tua yang hidup ataupun yang meninggal, ya anak tuh wajib mendoakan. Karena apa? Kalau kita berdoa hanya untuk diri sendiri, itulah termasuk golongan orang yang pelit. Pelit medit kedokut kikir buntut kasiran koret kopet cap jahe merege hese. Nah, jadi kalau seumpamanya kita berdoa hanya untuk diri sendiri saja, maka itulah tergolong orang yang pelit. Dan apabila kita tidak mendoakan orang tua kita, keberkahan Allah cabut. Nah, itu pertama ya. Ini kalau orang tua kita sudah meninggal, kita sambung silaturahmi dan keluarga almarhumah. Cari nih di mana ada Adiknya. temennya, ada adeknya, ada pamannya Mamangnya, gitu kan. paman, Nah, bibi, ya benar, ada ua. Kalau orang Sunda bilang ya ua ya. Kalau Wah, di mamang. kalau Pak De itu bahasa apa itu Pak De? Pak De itu Jawa ya Jawa. Ya Pak De, Bude gitu kan. Ya. Nah, itu dicari. Jangan sampai ketika orang tua sudah tiada, paremen obor. Mati lampu ya. Mati lampu. Ya, saya. Aduh gelapnya. Jadi dicari. Nah, itu sambungan tali silaturahmi itu menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak yang bakti kepada orang tua.
Lalu kemudian, tadi mendoakan, Ya, menyambung tali silaturahmi, menjalankan yang diwasiatkan. Oh iya. Jadi kewajiban anak kalau orang tua sudah meninggal, biasanya orang tua itu ada wasiat. Makanya kepada ibu-ibu, pemirsa Banten TV dimanapun berada, Umi hanya berpesan, wasiat itu bukan hanya ketika sedang sakit. Karena apa, kematian itu terkadang tidak melalui sakit. Iya. Ada orang lagi jalan meninggal. Iya, betul, Ya, betul. kemarin orang cuman ketimpa tusuk gigi meninggal, tusuk giginya satu truknya terguling, meninggal gitu kan. Nah, jadi jangan menunggu sampai kita sakit baru kita berwasiat. Dari sekarang kita berwasiat kepada anak. Karena apa? Sebaik-baik orang meninggal itu meninggalkan wasiat kepada anak-anaknya. Jadi, nah apa yang diwasiatkan sepanjang itu tidak keluar dari koridor Islam, maka jalankan. Rumah ini kalau sumpahnya nanti kalau ibu meninggal, bapak meninggal, rumah ini kalau mau dijual, jual, tapi separuhnya untuk pembangunan masjid. Rumah dijual misalkan 1 miliar, 500 juta untuk dia dibagi-bagi, mungkin anak-anaknya, ya 500 juta untuk masjid, karena memang berwasiat seperti itu. Dekat Makobrimob yang di Banten ada tanah 2 hektar jangan dijual, itu punya orang, misal itu kan ya. Nah itu kan. Ngapain dijual punya orang? Kalau bisa diambil kan. Kalau bisa. Nah satu lagi kewajiban anak terhadap orang, bukan satu lagi sih sebenarnya banyak ya. Kewajiban orang tua terhadap anak. Anak terhadap orang tua yang sudah meninggal, banyak-banyaklah bersodakoh atas nama orang tua. Jadi kalau kita sodakoh, nih masal nih ngelihat orang lagi duduk mainin HP gitu kan. Kita kasih gitu kan. Pas orang main HP yang lain gitu ke masjid sodakohnya gitu. Jadi kita ketika bersodakoh, kita mungkin sodakoh jariah ke masjid, sebut aja nama orang tua kita. Saya bersodakoh nih atas nama Anu bin Anu, Anu binti Anu. Insya Allah kita dapat pahalanya, orang tua kita dapat pahalanya. Makanya jangan suka pelit. Ini mau sodakoh, nah gue juga cuman sedikit. Keluarkan sedikit dari yang sedikit, insya Allah itulah berkah. Gitu kan? Iya. Sodakoh terbaik itu ketika kita tidak punya itu. Nah itu. Kata, ya. Ya ketika kita berharta, ya sodakohlah dengan harta. Tidak ada harta bisa dengan tenaga, sumbangan, pemikiran, atau minimal senyuman. Gitu. Makanya Umi itu sering berdiri di pinggir jalan, senyum. Iya, itu Umi lagi sangkanya orang gila Umi. Kalau di pinggir jalan banget Umi. Iya. Oh kayak gitu tuh ya. Oh iya. Jadi Banyak ternyata emang sodako. banyak ini. Kalau misalkan Umi kewajiban umumnya tuh ada berapa sih Umi anak terhadap orang tua tuh, kewajiban yang bisa dilakukan anak terhadap orang tua gitu? Anak terhadap orang tua, ya itu tadi gitu kan ya. Nah, tetapi kalau orang tuanya masih hidup kan kita tidak menyebutkan almarhum gitu kan. Nah, itu menyumpahi. Betul yang ada. Sudah Ketika dipanggil segera menghampiri. Sederhana tuh ya. Ya, jadi jangan ntar dulu mah nih tanggung mah udah mau gol nih sebentar lagi misal gitu kan. Nah, itu hati-hati. Ada kisah ini masih lama waktunya. Masih. Nah, kalau nanti kita keburu ini kan bisa disambung ya. Ini soalnya ini yang mau Umi ceritakan 2 jam. Wah, lama banget. 2 hari juga kita tungguin ini. Ya. Ada Jurais ya. Jurais itu ahli ibadah. Beda sama Reno sama Randi mah dia mah jurus ahli ibadah. Kita master ibadah. Amin. Nah, suatu hari ibunya manggil, "Ya Jurais gitu kan. Diam, dipanggil ketiga kali, "Ya Jurais," diam juga. Lah ibunya kesel, padahal kenapa Jurais tidak tidak menjawab. Teu nembalan cik bahasa Sunda mah cicing wae gitu kan. Tapi itu bukan sengaja gitu kan. Karena apa, Jurais sedang sholat sunnah. Sedang sholat sunnah. Ya Jurais, ya diem aja kan. Dia juga sempat bingung. Ibu apa sholat gitu kan. Karena kalau kita sebenarnya kalau kita sholatnya sholat sunnah, kita boleh menjawab orang tua gitu kan. Ini sholat sunnah loh. Lagi sholat 5 waktu jalan. Apaan sih mak? Lagi sholat, balik lagi ke sajadah. Nah, ibunya keburu kesel, kata ibunya, jangan matikan dia nih sebelum dia dapat dapat cobaan berat, gitu kan? Lah singkat cerita, pokoknya itu cobaan berat ya. Singkat cerita, karena apa? Itulah doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan, ya kan? Kutukannya jadi kenyataan. Begitu
orang tuanya berkata demikian, itu beberapa ya mungkin bulan atau ya, pokoknya nggak lama lah gitu ya. Tiba-tiba ada seorang wanita hamil datang. Oh, diumumkan aku hamil sama Jures gitu. Padahal itu perempuan itu ya perempuan nakal gitu kan ya. Akhirnya apa? Kan orang tuh banyak yang mudah terprovokasi kan. Zaman sekarang kan banyak orang bawa kompor. Jarang banyak orang bawa kipas. Seharusnya kita kemana-mana jangan bawa kompor tapi bawalah kipas. Karena kalau bawa kipas kita di mana aja gerah kita bisa jadi berkipas ya, jadi adem gitu kan. Akhirnya Jures, wah lo ternyata lo kedok doang lo gitu kan. Orang yang cepat terpengaruh kan seperti itu. Seharusnya kan gini, ketika kita mendengar satu berita itu ini benar atau tidak, kita tabayun. Yang disebut tabayun itu bahasa kita mah mungkin klarifikasi ya. Cari kebenaran lah. Iya. Ya. Nah, akhirnya apa, difitnah si Jures. Gara-gara apa tuh? Gara-gara dia lagi sholat tidak nyautin ibunya manggil gitu kan. Sampai akhirnya si Jurwais diusir. Begitu anak ini lahir barulah terjawab anak ini, kata Jurwais, biar dia ngomong anak siapa dia gitu kan. Ya anak nih baru lahir. Nah kalau menurut kita sesuatu yang mustahil, kalau bagi Allah kan tidak ada yang mustahil. Ini anak ngomong, gua anaknya Reno gitu. Ternyata ngeberatin Jures aja si Reno nih. Iya, makanya ya kalau anak kecil yang baru lahir gitu kan sesuatu yang mustahil dia bisa ngomong, tapi atas kehendak Allah ternyata dia bisa ngomong. Akhirnya terjawablah. Ternyata Jures mendapat cobaan yang begitu berat tersebut lantaran apa? Lantaran dia dipanggil oleh orang tua tidak menjawab. Masya Allah. Hanya sepele sebenarnya gitu kan. Makanya berhati-hatilah ya terhadap orang tua. Jangan sampai membuat orang tua kita sampai menangis, mencucurkan air mata karena sakit hati dengan kita. Faharamun 'alaiha raihatul jannah. Orang yang membuat orang tuanya menangis, menetes air mata tidak diharamkan baginya, diharamkan bagi anak tersebut mencium wangi surga. Masya Allah, mencium wangi surga aja haram. Udah masa cuma saya rusak lagi. Makin susah nih kayaknya. Waduh, astagfirullah ya, astagfirullah. Betul. Ini jadi pembelajaran bagi kita, Reno. Gitu ya, apalagi makanya kalau orang tua masih ada lah. Kalau kalau anak perempuan sama anak laki-laki itu ada bedanya enggak sih kalau ya beda lah perempuan sama laki-laki. Enggak, maksudnya. Secara fisik beda, Om. Oh gitu. Secara fisik beda. Iya. Cuman maksudnya secara tanggung jawab gitu. Tanggung jawab terhadap orang tua ya. Iya, gimana? Jadi begini, kalau anak perempuan dan laki-laki, anak perempuan itu memang tanggung jawab terhadap orang tua. Anak laki-laki tanggung jawab terhadap orang tua. Hanya saja, nah kenapa kalau bagi-bagi warisan juga lebih besar laki-laki gitu kan? Daripada perempuan karena anak laki-laki itu lebih besar tanggung jawabnya terhadap orang tua. Bahkan begini, ketika anak itu sudah menikah, anak ini menikah, ini kedua anak nih ya, entah itu wanita, entah itu laki-laki. Satu Reno, Reni. Satu Reno, misalkan satu Tanti, misalnya gitu namanya ya. Nah, anak laki-laki walaupun sudah menikah, tetap orang tua kita yang pertama. Anak laki-laki walaupun sudah menikah, saya nih ya. Iya, tetap yang diutamakan harus orang tua. Istri itu harus kedua. Nah, makanya kenapa demikian? Jangan cemburu tuh, biasanya banyak perempuan cemburu sosial gitu, ya. Yang diurusin orang tua aja gini. Padahal ya terima kasih atas curhatannya. Sabar ya Mas Reno ya. Memang begitulah kehidupan itu ya. Saya kan mewakili gitu. para suami. Ini nih gitu. Itu kenapa matanya? Ini suka curhat sama saya gitu. Kalau saya mah aman. Jadi anak laki-laki itu orang tua tetap utama, yang pertama, baru istri. Makanya istri kalau punya suami mengutamakan orang tua, itu istri harus bersyukur. Tandanya suaminya soleh. Nanti ketika kita punya anak laki-laki, anak akan mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh bapaknya. Bukankah akan bangga orang tua atau seorang ibu kalau punya anak
ternyata aku dulu loh daripada istrinya. Karena apa? Itulah kewajiban anak laki-laki terhadap orang tua. Anak perempuan ketika sudah menikah, suami dulu baru orang tua. Oh gitu. Iya, makanya kenapa itu kalau istri itu kalau kata suaminya nggak boleh keluar ya nggak boleh keluar. Ya iya, seperti walaupun itu. itu mau ke rumah orang tuanya ya. Iya Umi, ya. betul. Oh gitu. Jika nih misalkan Umi ada anak yang sejak lahirnya tidak bersama orang tua kandungnya gitu Umi. Apakah ia juga memiliki tanggung jawab yang serupa terhadap orang tua non kandungnya seperti itu? Jadi Pertanyaannya asuh bagus gitu, banget. diasuh gitu kan. Iya, Ya, diasuh gitu. kan begini, orang tua itu ada orang tua yang melahirkan, ada orang tua yang merawat. Iya betul. Tidak melahirkan tapi dia yang merawat. Oh, iya, Ada iya. orang yang tua yang mendidik, gitu kan? iya, ya iya itu juga. ya Guru, gitu kan? Ya itu orang Kayak tua Umi juga. dia Iya, masuk. makanya ya kalian berdua itu jangan durhaka sama Umi Iya, ya. betul. Nah. Kita kan sahabat Umi. Iya. Kayak- Oh, saya Seperteman. Kita berteman biar di surga nanti ada yang manggil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, walaupun dia bukan orang yang melahirkan, lah tentunya kita secara logika saja pasti sudah berpikir dong, ini orang ini ketika saya dilahirkan, ketika saya dilahirkan, saya diurusin sama dia gitu kan. Nah, sudah barang tentu tanggung jawab ketika lah kita istilahnya ya bukan siapa-siapa, kok dia mau ngurusin, ngerawat, kemudian juga menyekolahkan, mendidik dan lain-lain. Padahal mengurusi anak kecil itu masya Allah luar biasa beratnya gitu Iya, kan. Umi, betul. Berat mengurusi anak kecil itu, tapi kok dia mau gitu kan. Nah setelah anak ini dewasa lalu dia tidak bertanggung jawab, lah di mana dong dia logikanya, akal pikirannya, hatinya gitu Iya, kan. iya, betul. Ya maka walaupun orang tersebut bukan orang yang melahirkan, ya tetap tanggung jawab karena dia juga sudah tanggung jawab. Ini bukti bahwa kita itu manusia, makhluk yang tidak masa bodoh, istilahnya makhluk sosial. Jadi ketika orang sudah bersusah payah mendidik kita, ya kita balas dong, gitu kan? Ya balas, ya walaupun ya tentunya ada hal-hal darah atau ya. ada orang-orang yang terkadang dia melakukan kebaikan dia tidak perlu balasan, gitu kan? Ya, iya. tetapi ya seperti orang tua kan, orang tua itu kan nggak pernah gua tetein lo selama 2 tahun lo, kembaliin dong sama gua dong, bayar iya. dong. Oh, Nah, iya, gitu iya, kan? iya. Nggak bisa dibayar, nggak bisa dibayar. Andai pun, seandainya, Jikalau seumpama, apabila, jikalau andai kata Betul. si anak mempunyai harta banyak, bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah, itu hartanya banyak banget. Kenapa pada ketawa? kayak Nggak apa-apa. kucing Di Ya kalau mana-mana ada. orang Sunda kan begitu. Iya, Kalau iya, saking iya, kayanya itu iya, bro betul, dijuru betul. bro dipantau ngalayah di tengah imah. Saking apa hartanya banyak banget, Banyak. udah kagak kehitung dah. Iya, Iya. betul. Rumahnya apa atasnya bocor aja disumpel pakai duit cepean. Ya biar kagak Luar bocor biasa. dia sumpel. Iya, Di gotnya kayaknya. tikus masuk, nyari duit cepean, disumpel Iya. biar tikus kagak masuk gitu kan. Iya. Kayaknya luar biasa. Nah, itu Itu antara saking- kaya apa bodoh ya gimana dia? Apa Saking bisa kaya. diolah gitu ya? Tuh kan jadi. Oh iya lanjut berubah. aja. Saking kayanya. Umi. Nah. Iya, iya. Banyak banget hartanya. Kemudian dengan harta ini aku akan membeli dulu yang pernah dikorbankan oleh ibuku, tidak akan terbayar. Dengan harta berapapun tidak akan terbayar. Makanya jangan suka songong sama anak sama orang tua. Biru abaukum tabiru abnaukum. Kalau engkau bakti kepada orang tuamu, anak-anakmu nanti akan bakti kepadamu. Maka kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, awali dulu dari kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan berharap anak-anak kita bakalan bakti sama kita kalau kitanya mengawalinya tidak bakti terhadap mereka. Kalau kita melakukan kedurhakaan 1 terhadap orang tua, anak-anak kita bisa melakukan 10. Karma tuh. Tuh, iya jangan suka nyalahin. Wah, itu kan karena sekolahnya di situ. Orang yang sekolah di situ kok ada yang benar. Ah, itu kan pesantrennya di sana. Kiainya juga begini. Nah, jangan mencari kambing hitam. Kambing hitam itu kalau batibul baru 3 bulan gitu. Bahas kebuli lagi. kebuli lagi Kebuli lagi. Nasi Ini kebuli kenapa ujung-ujungnya penasaran nih Emang harus kita lapar sih. cari Ya. gimana itu Mi Ya. tempatnya
Ada di rumah Umi katanya. Oh iya. Nanti aja. Ntar kita kapan makan lah ya. Kalau Iya. Bali Bull itu baru 5 bulan. Baru 5 Nah, bulan. kalau yang Batibul. Batibul Alot yang mana itu, Mi? kalau Batibul tuh lebih enak gitu itu. Tapi lebih mahal. Oh, Iya. mahal ya. Nanti udah lanjut, buat lanjut, berbuka lanjut. puasa. Iya, kasihan pada Iya. lapar beneran ya kan. Pemirsa aja nanti. Nah, Bagi makanya- yang punya iya. warung gitu. Boleh lah, betul boleh lah, ya, boleh lah. masuk kesini sini lah ya, ya. gitu. Nggak apa-apa. Kita nggak menolak kok. Umpamanya ya kita bersama-sama aja di sini buka puasa ya. Apalagi tuh ditambah dengan takjilnya ada kulang kaling, ada tape. Ya bawa aja ke sini ya. Iya, Nah, iya. jangan Lanjut, ragu-ragu lanjut, para lanjut. pemirsa ya. Tidak usah malu-malu. Insya Allah kami ini orangnya Malu-maluin. tidak jaim-jaim. Kami menerima gitu ya. Boleh. Ya. Lanjut lagi, Mi. Kita lanjut lagi. Kayak enakan ngomong ini kan jadi kebuli ya. Tadi kita ngomongin apa sebetulnya? Saya lupa sendiri. Ya, soalnya kan ngomongin orang tua. Oh, iya. Orang tua kan kadang-kadang Nah. masak bikin kebuli juga. Nah, iya, iya. itu makanya ini masih ada hubungannya. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan orang tua itu selalu ada korelasinya. Ada korelasi. Iya, betul. Rekapitulasi kalau menurut saya. Dibalikin lagi episode pertama. Iya. Nah ini Umi ada lagi nih, kalau misalkan nih kalau ada tanggung jawab anak terhadap orang tua, apa ada juga Umi tanggung jawab orang tua Iya. terhadap Pasti. Gasmo Umi? Iya, Gasmo. makanya kenapa anak harus tanggung jawab kepada orang tua? Karena orang tua tanpa diminta pun bertanggung jawab kepada anak. Apa tanggung jawab orang tua terhadap anak? Pertama, ayuh sina ismuhu, memberi nama yang baik-baik. Makanya kalau ngasih nama anak itu yang baik. Karena apa? Nama itu adalah doa. Iya. Ya, doa nama itu. Soleh. Nah, supaya anaknya jadi soleh. Sehari ada 7 orang, 8 orang, 9 orang yang manggil kan jadi doa. Soleh. Oh iya. Anak dikasih nama, woi, entod, misal gitu kan ya. Ya ada suka Jangan orang Ya ada ada. betul. Iya akhirnya. Jamet. Oh iya. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Sayang, kalau kamu tidur sama siapa? Bertiga sama siapa? Papa, entod, emak, gitu kan. Jadi bertiga. Enak ya, betul. Jadi bertiga iya kan, Iya, papa, entod. Coba kalau namanya Soleh. Bertiga sama siapa tidurnya sayang? Papa, Soleh, emak, gitu kan. Iya, Nah, betul. makanya hati-hati kadang-kadang anak namanya tuh kalau namanya. Iya, betul. Iya, tapi zaman sekarang aneh juga. Apa tuh Umi? Ada anak dikasih nama Ibrahim. Mungkin kan maksud orang tuanya biar gagah seperti Nabi Ibrahim, kuat seperti Nabi Ibrahim, gitu kan, hebat seperti Nabi Ibrahim. Di sekolahan diganti, orang tuanya nyari ke teman-temannya nanya, kalau ada yang namanya Ibrahim, bilangin ya emaknya nunggu di Ibrahim, kagak ada Ibrahim di sini. Oh begitu dicariin. No anak emak yang mana? No yang dekat pohon. Ya itu masih Embro. Si Umro. Tapi ada kayak gitu. Ada gitu. Betul sih. Ada, gua masih masih SMA gitu ada. Ada Oh, panggilan pernah sekolah ya? Iya, Oh, alhamdulillah, pernah sekolah. alhamdulillah. Iya, iya. Kalau lulus. Ada lulus. Jadi SMA kayak gitu. Nama Dari kan panggilannya diganti. dari Cibaliung kan dari sana. Kalau dulu kan jauh maksudnya kan Iya. jalannya jelek. Jadi dari Cibaliung ke Serang itu butuh perjalanan yang luar Iya. biasa ya. Iya, ngelewatin pohon Nyari dia karet, tuh, iya. pohon sawit, sono ya. Banyak. Nyari itu. Ini nggak ada Pak yang namanya. Oh, dipanggilnya apa ya, Bang? Panggil gua lupa. Masih inget gua. Ya udah, yang terus Bagus. Masih sama orang tuanya dikasih nama Sulaiman. Iya juga ya. dikirain dia nggak sekolah di situ, Dipanggil bohong Eman. kirainnya mana kok. Namanya Sulaiman, panggilannya Emen. Iya. Iya juga ya. Itu Iya. teman-temannya aja sih. Iya, Emang sebetulnya. kacau ya sebenarnya. Iya, jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak selain memberi nama, mendidik. Oh, mendidik. Ya, mendidik. Iya. Orang tua tuh wajib mendidik anak. Ya, mendidik. iya. Kita kenalkan di jalan Allah. Makanya kenapa begitu anak dilahirkan, diazankan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya apa? Yang didengar yang pertama, yang didengar yang pertama, Iya. tuh lafaz Allah, kalimat Allah. Supaya nanti tuh anak itu kemana-mana mencari nama Allah tuh, jadi diperkenalkan nama Allah, diperkenalkan siapa Nabi gitu. Iya, Insya Allah kalau anak sudah kenal dengan Allah tidak akan durhaka terhadap orang tua. Amin. Karena apa? Allah yang sudah dijadikan yang utama. Iya. Jadi kan banyak anak-anak begitu kehilangan orang tua biasa aja. Iya. Kehilangan pacar, ya menderita banget. Setiap hari Sekarang sendirian. mah malah banyak Mi
Iya, bayi anak baru lahir tahu-tahu udah ada di pom bensin gitu. Gimana? Enggak, jadi ya orang tua tidak ada, dia nggak pernah cari. Tapi begitu pacarnya yang nggak ketemu, senderan. Entah di mana dirimu berada, tanpa terasa diriku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Pacar sama begitulah, orang tua kagak dicari-cari sama dia. Iya betul. Ya Allah, orang tua dulu, orang dari mana-mana cariin emak mana di mana assalamualaikum. Makanya kalau masuk ke dalam rumah tuh ucapin assalamualaikum. Nah, ada orang ataupun tadi. kagak orang, ada orang di rumah ucapin assalamualaikum. Kalau tidak ada orang yang jawab malaikat. Assalamualaikum, dicariin mama di mana, ma. Oh, dicari ini ya. Cari mana? Mana? Cari mana di bawah kan? Ada nggak nih di bawah nih? Randi kalau pulang dia cariin malah ayam. Nah, Ayam makanya dari mana ayam gua? Kok enggak ada nih. Tadi ada sini ada nih kayak gitu dia. hati-hati. Oh, Iya. Masa lebih cinta sama ayam Iya. daripada sama emak. Iya. Ya, emang dia dilahirkan dari ayam. Iya. Oh, berarti dia Iya. netes dong. Iya. Ya, netes dulu ayamnya kan. Iya betul sih. Masa saya natus lahirnya kayak Kayak juga. gitu. Iya. Di segmen ini kita akan apa? Akan apa? akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Betul. Dari media sosial. Dari media sosial. Silakan, yang Reno. udah masuk ke kita ya. Terlebih dahulu. Ada dari Arif nih, Wih. Nah, Arif ini nih. Arif nih. Ini salah satu contoh nama Arif. Oh, iya, Arif ini kan bagus. artinya bijaksana. Nah, Arif orang tuanya berarti. menginginkan anaknya bijaksana, maka dinamakanlah Arif. Jadi Arif. begitu bijaksananya. Iya, gitu. betul. Kalau anonim apa, Bu? Anonim itu tanpa nama. Nggak mungkin dong. Oh, iya. Nama Ini, Bu. Nama anaknya siapa, Bu? Gua malah bilang ya, Bu. Aneh juga. Nanti kakaknya sinonim, adiknya antonim. Ada lagi ponakannya akronim. Iya betul. Ibunya bahasa Indonesia berarti. Lanjut Reno. Ya. Pertanyaannya. Oh, dari Arif, saya malu mau nunjukin rasa sayang saya sama orang tua saya. Apa saya termasuk anak yang durhaka, Umi? Nih, Banget. maksudnya enggak. Mau nunjukin Maksudnya rasa iya, sayang. tapi Ini dia emang- mungkin ada Iya. cara tersendiri gitu, enggak. Soalnya gini sih, anak sekarang itu kan gini. Ya, Umi juga punya anak nih. Umi juga punya anak. Oh, punya. Iya, bahkan Umi pernah jadi anak. Ada yang perempuan? Iya, Ada yang perempuan? Alhamdulillah ada. Kenapa? Anaknya udah Ini. 3. Ini. Ini anak Umi ada yang bontot nih. Namanya Aldi, bukan Arif tapinya ya. Oh, Nah, Aldi. itu Umi kadang-kadang pengen meluk gitu ya. Pengen meluk gitu. Iya. Dia tuh sayang gitu. Karena apa? Di captionnya dia kalau Umi baca Umi kemarin masang status lagi syuting di sini. Ibuku orang hebat. Berarti kan dia tuh itu Iya, kan? iya. Ya, Rasa itu sayang dia ya. sayang gitu. Iya. Umi tuh sampai menangis Oh, membaca. aduh. Tayang. Sabar. Berarti keterusan dia keterusan. Nah, memang kadang-kadang kita pengen peluk, pengen cium, Iya. dia tidak mau. Tetapi memang namanya sayang itu sudah tentu adanya dari hati. Iya. Diucapkan atau tidak Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang di dalam hati kita. Termasuk hari ini Mas Reno, Mas Randy pasti sedang mikirin utang. Allah tahu, gitu kan. Jadi nggak Betul usah aja lagi. Iya kan? Jadi lagi bingung gitu kan. Jadi andai pun tidak ditunjukkan, ya karena apa? Rasa sayang itu tidak harus selalu ditunjukkan gitulah. Apalagi istilahnya ya ada orang nunjukin itu kok nunjukin harus pakai bunga dan lain-lain. Iya. Umi mah tidak mau ya kalau ada orang sayang tuh ditunjukinnya pakai bunga. Apaan itu? Pakai bunga Bang mau. Itu mau. Oh, iya. Itu yang Umi harapkan Malah memang senang. iya. Iya, Aku kan saya ada bilang. orang ya. Oh, datang Iya. orang tua. Apalagi pas tanggal 22 Desember katanya selamat hari ibu nunjukin rasa sayang gitu kan. betul. Lah hari ibu itu setiap hari. Harusnya. Iya, seharusnya setiap hari. Sama seperti hari kasih sayang tuh. Iya, Valentine. Iya, itu hari kasih sayang tuh Iya, setiap hari gitu kan. Bukan hanya di tanggal 14 Februari. Iya. Hari ibu bukan hanya di 22 Desember. Hari ibu setiap hari. Karena apa? Anak bakti kepada orang tua harus setiap hari. hari. Karena apa? Ibu itu tidak pernah dong dalam sehari. Gua
sorry ya, hari ini gua nggak ngurusin lu dulu. Oh, punya bayi gitu ya. Misal nggak ada kan? Ya iya, sorry. Hari ini gua lagi kagak pengen ngurusin gitu kan ya. Oh, ditinggal anak ngegeletak aja sendirian di rumahnya, nggak ada siapa-siapa, anak baru 3 bulan. Wah, emaknya. Tahu-tahu ada di pom bensin gitu ya. Main warnet. Nah itu makanya masya Allah ditunjukkan ataupun tidak ditunjukkan yang penting hatinya. Karena apa? Biarpun seperti kita misalkan nih senyum, tapi kalau hatinya mengandung benci untuk apa gitu kan? Itu tandanya palsu gitu. Untuk apa hanya sekedar senyum palsu? Makanya ya yang bagus itu ya memang ya lisannya senyum, ya hatinya juga memang dia tidak ada kebencian gitu kan. Nah seperti itu. Jadi andai pun tidak ditunjukkan pun, yang penting hatinya sayang gitu kan. Yang penting ngalir terus, transparan. Gitu kan. Betul ya. Sudah mentransfer belum? Belum. Jadi pertanyaannya, sudahkah Anda transfer hari ini? Ntar pulang dari sini lu bawain apa? Apa tuh? Oh iya betul, supaya ini ya. Iya, jangan bawa cucian kotor. Cucian kotor doang. Beban doang katanya. Iya. Jadi anak beban. Ada lagi Umi yang lain Iya, dari mangga, Gerace ini katanya ini. Gres. Ini dari rumput. bukan. Rumput tetangga. Grass neighbor. Oke, Umi, sahabat saya suka mengeluh karena mengurusi orang tua yang sudah menua katanya, dan orang tuanya selalu kasar terhadap dirinya. Sampai akhirnya sahabat saya memutuskan untuk menitipkan orang tuanya di panti jompo. Apakah itu boleh, Umi? Masya Allah, ini Umi langsung terbersit ya. Suatu hari Umi syuting di salah satu TV di sebelah sono, ya TV tetangga lah ya. Iya, Itu syutingnya lokasinya panti jompo. Oh. Ini kisah nyata, demi Allah ini kisah nyata. Percaya. Iya, jadi begitu udah mau mulai nih, Umi on cam jam 10 ternyata ada trouble, ada masalah. Umi ditunggu dulu ya, kira-kira 30 menit gitu kan. Nah, akhirnya waktu 30 menit itu Umi minta ke pimpinan panti tersebut, Pak, boleh nggak Umi keliling dulu Pak ngelihat gitu. Nah, akhirnya kita diizinkan masuk kamar. Masuk salah satu kamar, tiba-tiba ada yang manggil Umi gitu. Ada ibu-ibu tuh, nenek-nenek. Iya. Nenek-neneknya udah tua. Ya iya, panti jompo mah kan buat Ya, nenek. iya. Kalau buat anak-anak mah panti asuh. Iya betul Nah, juga ya. terus Umi hampiri. Kata Umi gini, Nek, teman-teman nenek lagi syuting di aula, kok nenek nggak ikut? Nenek mah udah nggak bisa apa-apa, Umi. Nenek mah begini aja, bangun juga nggak bisa lah. Nenek dari mana? Nenek dari Jawa. Lah, kenapa nenek ada di sini? Apa nenek nggak punya anak? Masya Allah, miris Umi dengarnya, anak nenek ada 6. Kaget kan? Iya. Kaget, untung Umi nggak pingsan waktu itu. Karena kaget. Umi nggak bayangin ya, anak 6 kenapa orang tuanya ditaruh di panti jompo gitu kan? Nah terus Umi tanya lagi, Nek, anak nenek yang 6 itu susah semua? Enggak Umi, mereka salah satunya pimpinan perusahaan, coba bayangkan. Masya Allah. Anak pimpinan perusahaan, orang tua ditaruh di panti jompo. Masya Allah. Nah, Umi tahan air mata, Umi tahan, nggak nangis Umi. Nah, pertanyaan yang terakhir ini membuat tangisan Umi nggak bisa dibendung. Kata Umi gini, Nek, alasan anak nenek apa? Nenek disimpan di panti jompo ini. Orang tuanya bilang, si nenek bilang, anak saya bilang Umi, saya ini merepotkan. Masya Allah. Di situ Umi nggak bisa menahan air mata. Umi peluk si nenek, Masya Allah, Nek. Di mana-mana juga bumi Allah, nenek sabar ya. Masya Allah. Anak berkata, orang tua merepotkan. Nah, tadi kan ada pertanyaannya. Iya. Begitu dilihat lagi udah nggak ada. Jadi Umi begitu. Sering kasar. Ya kasar gitu kan ya. Juga. Sebenarnya kita jangan berkata bahwa orang tua itu kasar. Karena apa? Orang itu sudah semakin tua. Begini, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Shadaqallahul azim. Apabila aku panjangkan umurmu, kata Allah, maka aku kembalikan keadaanmu seperti semula. Maksudnya apa? Pikun. Kalau orang tua sudah makin tua itu pikun. Makanya mungkin tadi salah persepsi aja anaknya. Orang tua suka kasar. Biasanya orang tua yang sudah pikun baru dikasih makan, Nek udah makan, pasti jawabannya belum. Namanya dia pikun kan. Nah itu memang benar firman Allah gitu kan, bahwa kalau sudah bertambah usianya, umurnya semakin sepuh, maka keadaannya seperti semula, seperti anak-anak.
Nah, tinggal si anak, kewajiban si anak. Oh iya, tidak apa-apa. Orang tua aku seperti ini. Dulu aku juga suka marah-marah. Iya. Dulu aku juga suka ngambek. Dulu aku juga bahkan menyusahkan orang tua. Sudah, kembalikan saja. Orang tua aku dulu nggak pernah ngeluh. Orang tua aku selalu mengurusiku dengan penuh kasih sayang. Nah, seperti itu. Itulah yang harus dilakukan oleh si anak. Dan pikiran si anak, mindsetnya si anak itu jangan berkata bahwa orang tua itu kasar dan lain-lain. Ya karena apa? Mungkin orang tuanya itu sudah sepuhnya, keadaannya seperti itu, temperamen. Nah, kewajiban anak, Masya Allah, itu meraup pahala sebanyak-banyaknya bagi si anak yang mau mengurusi orang tua sampai orang tua berhembus napas terakhir, lalu anak bisa mengurusi, Masya Allah, ladang pahala. Boleh jadi dia ada dosa dalam segi yang lain, tapi karena dia baktinya terhadap orang tua, bisa jadi dosanya itu terhapuskan karena baktinya dia terhadap orang tua. Masya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Dahsyatnya ya. Saya speechless ya. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Saya udahan aja kali hari ini. Hati-hati di jalan ya. Tapi nggak kerasa Umi ternyata kita juga di penghujung acara gitu iya. Umi ya. Boleh mungkin Umi statement terakhir juga mungkin mengenai tema kita hari ini Umi. Boleh Umi. Para pemirsa Banten TV dimanapun berada, baktilah kepada orang tua. Maka anak-anak kita akan berbakti terhadap kita. Anak kita tidak sulit diperintahkan bakti kepada kita kalau sudah lebih dahulu kita melakukan, yaitu bakti kita terhadap orang tua kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kata Allah dan kepadaku. Ini Allah, bersyukurlah kepadaku kata Allah, Anishkurli wali walidaika. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ini menandakan apa? Allah memposisikan Allah yang pertama, yang kedua tuh orang tua. Betapa hebatnya orang tua. Maka kalau hanya bersyukur terhadap Allah, tidak bersyukur kepada kedua orang tua, nol, belum dianggap bersyukur. Maka bersyukurlah, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur kita kepada orang tua karena adanya kita di dalam dunia ini, karena adanya orang tua kita, baktilah kepada mereka agar Allah ridho terhadap kita. Karena apabila Allah ridho terhadap kita, maka gara-gara kita bakti terhadap orang tua kita, Allah ridho kepada kita, maka insya Allah Allah pun akan ridho. Semoga kita semua tergolong ke dalam golongan anak-anak yang bakti terhadap mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat berbuka puasa. Belum ya. Belum saatnya kita berbuka puasa. Tiba-tiba dari request ajar maghrib aja. Oke. Terima kasih Umi, luar biasa. Semoga ini juga jadi ilmu lah ya. Semoga pertemuan kita kali ini. Amin. Pertemuan kali ini. Pertemuan yang ku inginkan. Nah, sebetulnya nggak ke situ sih. Sebetulnya nggak ke situ. Nyanyinya ragu-ragu. Iya. Langsung ngambil. Udah pemirsa, kita akan jumpa lagi nanti di episode lainnya. Semoga nanti Umi masih bisa berjumpa lagi ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Ya, akhir kata saya Bagus dari Purwa. Dan saya Reno. Dan Umi Yamsasni. Jumpa lagi nanti di Opus Obrolan Puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.